Ya Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada sesi yang sudah kita tunggu juga pada malam hari ini, yaitu sesi Female Leadership Celebrating Courage in Diversity. Untuk itu kami sambut terlebih dahulu moderator kita pada malam hari ini, kepada Ibu Sari Sita Laksmi, PhD, kami undang untuk naik ke atas panggung. Udah, saya? Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini adalah sesi kesekian yang kemudian kita selenggarakan di UGM Executive Series, extending Pak Prof. Tandi Lilin greetings di awal. Kami sangat berterima kasih pertama pada Ibu Lucia Karina yang berkenan untuk hadir di acara malam hari ini. Kemudian Prof. Tandi Lilin, matur nuwun kepercayaannya sekali lagi jadi moderator, moderator collectible. Kemudian dari Cafe Gama, pengurus, dan selamat Students Associations, ini inaugurationsnya sekalian. Jadi ini forum yang meskipun sifatnya wajib Anda hadir di sini, tapi saya rasa topik yang akan dibawakan pada hari ini luar biasa, female leadership. Ya, bukan kebetulan karena Bu Karin ini sebagai female leaders, tapi juga topik ini sangat mengemuka. Tadi ada 3 hal yang kemudian disampaikan oleh Prof. Tandi Lilin yang mengemuka di dunia bisnis atau organisasi, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Yang pertama adalah sustainability, yang kedua adalah teknologi, ya, sustainability, teknologi. Satu lagi sebenarnya isu yang besar itu adalah diversity. Nah, diversity sebenarnya sudah been around ya di dunia maupun di Indonesia itu sudah lama. Mungkin teman-teman di sini ada yang, ini saya rasa hampir separuh lebih, mungkin separuhnya itu adalah wanita. Ya, jadi bekerja double garden, bekerja tapi juga punya keluarga, punya karir. Yang bapak-bapak juga apresiasi, istrinya mungkin juga bekerja, punya anak juga mengikhlaskan istrinya itu juga untuk meniti karir. Nah, di sini kita menghadirkan Bu Karin, ini yang berpengalaman sekian puluh tahun, 30 tahun, 22 tahun, sampai 30 tahun. Dari mulai meniti karir di konstruksi, saya tadi sedikit kayak Bu, engineer ya, iya teknik sipil. Jadi masuknya di industri konstruksi, kemudian masuk ke industri baja, kemudian sekarang ujungnya adalah, belum ujung nih ya, ini di Coca-Cola. Sebagai VP ya di sini di Euro Pacific Partners Indonesia. Jadi Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Jadi kuliah kita malam hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan untuk tanya jawab gitu ya, untuk kemudian kita ngorek Bu Karin ini apa rahasianya gitu ya. Being a leader in a multinational companies itu definitely nggak mudah, ya tantangannya banyak. Kemudian especially female leaders, jadi ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Mohon izin untuk mengutip sedikit untuk teori, diversity itu aspeknya banyak, layersnya sangat banyak. Mulai dari beda personality sampai afiliasi yang paling eksternal, afiliasi lembaga, afiliasi institusi ya. Dan ini semua masuk dalam melting pot di dalam sebuah organisasi. Bagaimana kemudian ini tetap kemudian menjadikan bukan liabilities ya, mas justru menjadi leverage, daya ungkit organisasi itu untuk kompetitif. Nah, without further ado, saya persilakan Bu Karin untuk hadir di panggung. Monggo. Nambahin CV beliau sekarang tadi yang disampaikan oleh Pak Ted juga aktif di seputar isu diversity tapi juga isu lingkungan. Beliau juga aktif di Kadin Indonesia dan kemudian juga ini Chamber of Commerce Europe ya, betul ya? Ya, jadi pengalamannya sangat luar biasa. Nah, karena waktu kita itu juga tidak banyak, mudah-mudahan Ibu bisa memberikan pencerahan juga, teman-teman. Pencerahan pasti, tapi teman-teman bisa memanfaatkan sesi ini. Monggo Bu Karin, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan paparannya. Oh,
monggo. Mau duduk, mau berdiri, mau jalan-jalan. Ada slides-nya ada bisa ditambah, sudah di forward sudah. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan yang terakhir adalah salam kesatuan persatuan. Karena kita menuju masa-masa yang sangat genting di tahun 2024 di bulan Februari. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita tetap bersatu dalam kesatuan NKRI. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Ted yang sudah mengundang saya secara langsung pada saat saya setelah menyampaikan pemaparan untuk NTU MMUGM dan juga Bu Sari yang hari ini akan menjadi moderator. Dan salam sehat buat semua para dosen yang juga hadir dan juga dari alumni UGM serta Mas Beni dan jajaran yang baru diangkat. Dan semangat pagi buat kita semuanya. Saya itu waktu masuk ke Coca-Cola Euro Pacific Partners memperkenalkan semangat pagi, mau itu pagi, siang dan malam. Karena buat saya semangat pagi itu kalau pagi kita bangun, apalagi saya ya, pagi saya bangun kemudian ambil wudhu untuk sholat, itu rasanya energi positif ada seluruh mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Sehingga buat saya mau pagi, siang, sore, malam kita tetap harus punya energi positif dengan melontarkan semangat pagi. Ini intermezzo aja. Tapi karena kita akan bicara tentang sesuatu, saya mau membalas pantunnya Mas Beni. Sustainability tentang hak asasi manusia. HAM itu milik kita semua. Perempuan mempunyai apa? Keistimewaan. Mari kita dukung hak asasinya. Terima kasih. Sejujurnya saya tuh selalu bilang sebetulnya antara perempuan dan laki-laki nggak ada bedanya. Karena nanti yang saya paparkan di sini boleh saya operasikan sendiri, nggak dapat denda kan kalau operasi sendiri. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Sari bahwa when I started, I'm nobody, I was nobody, dan betul-betul saya hidup di antara laki-laki. Saya ingat pada tahun 92 saya masih kuliah, namun kemudian saya bergabung di salah satu perusahaan lokal yang mengerjakan pondasi, dan waktu itu kami harus memperbaiki Tugu Pahlawan yang sedang miring. Di situ saya sempat agak bete ya, karena sebagai mahasiswa perempuan pula harus bekerja di jam-jam malam. Sementara yang laki-laki dapatnya yang shift pagi dan siang. Tapi kemudian itu buat saya menjadi satu pembelajaran. Kalau memang kamu mau membuktikan bahwa tidak ada perbedaan, bahwa stereotip perempuan dan laki-laki itu berbeda, you have to do it now. Jadi saat itu saya cuek aja, saya bilang ya udah saya ambil yang shift malam. Jadi saya mulai dari jam 10 sampai karena lagi perbaikan sehingga kami harus melakukan dewatering, dan dewatering itu tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti air akan masuk sehingga itu ambles kembali. Jadi itu betul-betul harus dijaga saat itu. Jadi saya mulai sampai kalau nggak salah jam 3 pagi shiftnya baru ganti lagi. Perempuan satu-satunya. Kemudian saya lulus sempat masuk menjadi salah satu calon pegawai negeri, namun karena sesuatu hal yang membuat saya memutuskan bahwa
idealisme saya tidak bisa dibeli dengan uang. Saya akhirnya mengundurkan diri dari Capek dan memilih untuk bekerja di BUMN. Dan kembali di BUMN tersebut saya menghadapi hal yang serupa pada saat saya menjadi Capek calon pegawai negeri tersebut. Dan itu juga membuat saya berpikir bahwa kayaknya saya harus bekerja di perusahaan yang betul-betul memang menegakkan compliance, menegakkan governance. Sehingga saya harus mencari perusahaan yang punya idealisme yang sama dengan saya. Dan akhirnya saya bekerja di Master Builders Technologies yang betul-betul menerapkan governance dan compliance. Pada era-era itu di mana saya masih muda banget, masih sebagai civil engineer, tentunya harus siap ditempatkan di mana saja. Mau itu di Kalimantan, di Batam, di Bontang, ataupun di Newmont waktu itu di Sumbawa, ataupun juga di Papua. Dan saat itu juga saya membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita mau, dan kita betul-betul memang harus bisa agile, bisa menjadi seorang sosok yang resilient dan adaptif. Adaptif maksudnya gini, sebagai orang yang dibesarkan di Pulau Jawa dengan segala sesuatu yang ada, begitu kita masuk ke dalam area-area seperti itu yang cukup jauh dari peradaban, mau gak mau kita harus menyesuaikan diri dengan lokal culture yang ada, dengan lokal konteks yang ada. That's not easy. Tapi apakah tidak bisa kita lakukan? Itu bisa kita lakukan. Dan saya bersyukur saat itu saya mempunyai male ally yang betul-betul mereka itu bisa saling mendukung. Jadi saya waktu di Batam membangun Mall Simpang Jodoh yang sekarang masih berdiri, itu dari semua orang yang ada di situ perempuannya cuma satu, ya cuma saya aja. Dan saat itu sebagai seorang quality control harus berhadapan dengan orang-orang yang cukup keras karena jauh ya di sana. Mereka menganggap saya juga masih muda, masih kecil, jadi dipikir bisa dibohongi. Ya, thank you. Dan mungkin sebelumnya, setelah itu saya kemudian meniti karir betul-betul dari bawah, betul-betul dari engineers sampai pada usia 34 tahun saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu leaders di BHP Steel. Sebelumnya saya bergabung di mining di BHP Group, kemudian diberi kesempatan untuk pindah ke perusahaan baja di bawah BHP. Jadi saya pindah ke BHP Steel dan kalau saya nyebut tahun ketahuan usianya ya. Pada saat itu usia saya 34 tahun, saya diminta untuk menjadi Country VP Marketing dan Solution Engineering. Jadi saya bertanggung jawab terhadap pengembangan semua produk-produk baja, marketingnya, business developmentnya, market developmentnya dan lain sebagainya. Termasuk kalau rekan-rekan punya rumah yang atapnya dari rangka baja ringan ataupun menggunakan framing dari baja ringan, itu merupakan salah satu produk yang saya perkenalkan pada saat saya bekerja di BlueScope Steel atau di BHP Steel. Dan kalau Bapak Ibu berkunjung ke Aceh, rumah baja ringan pertama kebetulan adalah dirintis oleh BlueScope Steel. Dan kebetulan saat itu saya mendapat tantangan dari Pak Kuntoro bersama dengan Pak SBY, apakah sanggup membangun 500 rumah dalam waktu 3 bulan? Saya menjawab, saya sanggup Pak. Dengan syarat, saya diberi kesempatan untuk mengatur sendiri dan mempunyai kewenangan untuk menentukan seluruh material yang ada. Dan alhamdulillah 3 bulan berhasil membangun 1000 unit rumah yang diresmikan oleh Pak SBY langsung. Dan itu perempuan. Oke.
meskipun saat itu saya juga deg-degan Pak, karena tantangannya adalah GAM. Dan berbicara tentang GAM, yang dulunya musuh bahkan menjadi teman. Saya pernah Pak, jam 2 pagi karena kami harus menuju ke Melaboh, mobil dihentikan dan kami harus turun dan saya berada di bawah popor senapan dari teman-teman GAM. Saat itu yang saya ingat adalah bahwa saya datang ke sana untuk menolong. Kalau Anda melakukan ini, siapa lagi yang mau menolong Anda? Karena hanya orang gila yang akan menempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Melaboh untuk mengantarkan bantuan berupa rangka baja ringan, mengawal 3 truk. Terserah Anda bunuh saya, berarti segalanya akan stop dan tidak akan ada lagi yang akan mengantarkan bantuan. Atau Anda memang, mari kita sama-sama jihad nih, untuk membantu teman-teman kita. Dan alhamdulillah Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi karena sebelum-sebelumnya katanya konon ceritanya dihabisi saat itu. Alhamdulillah saya bisa selamat sampai sekarang dan rekan GAM yang menodongkan popor senjatanya menjadi sahabat saya. Jadi itu salah satu yang saya selalu berpikir itu mungkin kelebihan perempuan. Berani ngambil resiko di saat-saat genting. Dan setelah usia 34 tahun, kebetulan saya juga menjadi perempuan pertama di Blue Scope Steel Group se-Asia, kemudian Australia dan seluruh dunia ya. Perempuan pertama di usia 34 tahun yang duduk di leadership, di manajemennya. Dan 2 tahun kemudian saya diminta sebetulnya untuk pindah memegang ASEAN, namun karena pertimbangan keluarga akhirnya saya memilih untuk acting. Sampai kemudian ada yang ditunjuk untuk VP ASEAN-nya. Kebetulan mertua saya saat itu tidak mengizinkan saya untuk pindah. Jadi beliau hanya mengizinkan kalau remote. Jadi akhirnya setelah again ya, kadang-kadang kita harus membuat keputusan dan saya pikir saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Yang penting saya belajar dan saya mendapat pengalaman. Alhamdulillah dengan niat baik untuk mertua. Pada saat itu saya juga diminta menjadi special staff di Kementerian Perindustrian khusus untuk transportasi dan teknologi komunikasi. Jadi memberikan masukan kepada Pak Menteri yang saat itu adalah Pak Airlangga dan membantu beliau. Kemudian karena beliau juga meminta extension ke industri logam atau industri metal, sementara terjadi konflik of interest dengan pekerjaan saya di Blue Scope Steel, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena saya tidak mau nanti setiap keputusan itu ada irisannya dengan perusahaan saya. Ini kembali masalah integritas sih sebetulnya. Dan di saat yang bersamaan saya juga diminta untuk menjadi staf ahli dari Direktur Utama Angkasa Pura II. Karena waktu itu Angkasa Pura II saat itu mengembangkan konsep aerotropolis. Dan konsep aerotropolis ini di dunia saat itu diciptakan oleh Profesor John Casarda yang kebetulan sempat memberikan pelatihan kepada saya. Jadi ada 2 orang sebetulnya di Indonesia yang dapat pelatihan langsung, saya dan Ibu Naning Adiwoso. Nah kemudian Direktur Angkasa Pura II-nya meminta kami untuk menjadi staf ahlinya itu untuk Terminal 3 dan Kuala Namu. Sayangnya setelah pergantian direksi, konsep ini tidak diteruskan dengan tepat. Padahal kalau kita berhasil membuat aerotropolis, paling tidak Indonesia bisa menjadi hub. Sementara ini hub untuk penerbangan ada di Singapura. Jadi ini sebetulnya kerugian besar buat Indonesia. Harusnya kan Indonesia sebagai hub, tapi karena kita nggak siap, akhirnya diambil oleh Singapura. Dan masih banyak yang lain. Saya bercerita pada malam hari ini bukan untuk menyombongkan diri ya.
tetapi untuk memberikan inspirasi kepada khususnya para perempuan. Dan kenapa saya menyebutkan perempuan bukan wanita, ini sering ditanya, kok selalu nyebutnya perempuan sih bukan wanita. Karena di orang Jawa wanita itu wani ditoto. Dan selalu wanita itu ingkang wingking, berada di belakang. Ini menjadi konotasi yang gak bagus. Sementara perempuan itu berasal dari empu. Empu itu adalah orang yang memimpin. Jadi saya lebih suka menggunakan kata-kata perempuan daripada wanita. Dan ini juga dilakukan oleh para pemimpin Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Mereka tidak bilang itu Kongres Perempuan Indonesia, Kongres Wanita Indonesia, tetapi Kongres Perempuan Indonesia. Betul ya Pak? Soalnya saya belum lahir Pak, cuma saya baca sejarahnya. Nah, waktu awal-awal saya, karena Pak Ted waktu itu tanya kira-kira apa ya waktu awal yang menjadi obstacle atau menjadi challenges yang saya hadapi. Itu sebetulnya cukup banyak. Nah ini mungkin saya coba membuat beberapa gambaran di sini. Sepertinya ini adalah trap gitu. Tapi kembali lagi buat saya adalah bagaimana semua tantangan yang ada itu kita ubah menjadi opportunity. Dan ini selalu saya tekankan kepada tim saya. Kalau kalian melihat menghadapi suatu tantangan dan kalian kemudian menjadi takut atau ragu-ragu, menganggap tantangan itu menjadi obstacle buat kalian, selamanya kalian tidak akan kemana-mana. Termasuk tadi Pak Ted memberikan tantangan buat teman-teman untuk maju dan duduk di depan. Itu sebetulnya tantangan untuk membuat kita maju melangkah. Karena itu opportunity sebetulnya. Dan dari beberapa pengalaman yang ada, termasuk di town hall perusahaan, yang akhirnya berani maju ke depan, duduk di depan, itu adalah orang-orang yang betul-betul memang dia punya tingkat adaptability dan agility yang tinggi. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi di sini. Tapi itu Pak pengamatan saya selama ini. Kebetulan tahun 2000, kebetulan saya di Coca-Cola Euro Pacific Partners itu punya spesialisasi yang lain. Yaitu 3 kali acting sebagai Vice President People and Culture. Jadi handle HR, begitu HR-nya keluar, saya acting lagi jadi 3 kali dan yang terakhir 2 tahun saya acting. Dan pada tahun 2020 saya punya 3 jabatan. VP Supply Chain karena yang VP-nya Supply Chain itu pindah ke Atlanta sehingga saya harus menjabat 8 bulan Pak. Pada saat yang bersamaan saya juga harus menjabat VP PAX dan VP People and Culture. Saat itu saya satu-satunya perempuan. Saya sempat nanya, kenapa nih semuanya 3-3-nya diberikan ke saya? Tapi pimpinan saya saat itu menyatakan, kamu sanggup atau enggak? Saya sih sanggup, cuma saya bertanya, kenapa semuanya diberikan ke saya? Jawaban beliau sangat simpel, dia bilang, you are the only one that showing can do attitude. And we are in the very, apa ya waktu itu dia bilang ya, very disruptive situation. Karena waktu itu waktu COVID ya, sehingga nggak ada yang berani traveling ke pabrik-pabrik. Dan karena saya memang orangnya rada-rada preman juga ya Pak. Jadi akhirnya ya ekspatriat, saya sebetulnya waktu itu Indonesian, the only Indonesian. Tidak ada yang berani untuk melakukan traveling ke operation kami, ke pabrik-pabrik. Akhirnya saya ambil, yaudah gak apa-apa saya yang jalanin. Dan alhamdulillah berhasil berjalan dengan lancar. Nah jadi kita harus bekerja keras, kita jangan pernah takut dengan tantangan yang ada. Kayak yang saya hadapi dulu saya mengalami yang namanya gender stereotype. Perempuan itu cuma tahu administratif. Kamu civil engineer tapi kamu kerjain procurement aja. Saya bilang enggak, saya enggak pernah belajar untuk jadi procurement. Yang saya
pelajari adalah saya menghitung yang namanya mekanika teknik, saya menghitung mekanika tanah. Tugas saya adalah menghitung, mengakses. Anda tugasnya yang membuat. Jadi saya sempat berdebat panjang terkait itu. Kemudian juga pay gap. Gaji perempuan itu zaman dulu selalu lebih kecil daripada gaji laki-laki. Nah, saya bertanya, kenapa ini dilakukan? Jawaban dia gini, nanti kalau kamu nikah, kamu punya suami. Suamimu akan memberikan sebagian gaji dia kepada kamu. Sehingga kamu tidak perlu mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki. Wah, itu tidak masuk dalam kamus saya. Karena tenaga, energi, dan pemikiran yang saya berikan itu sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Dan ini Pak yang juga membuat saya pada saat saya menjabat sebagai HR leader, baik di perusahaan yang sekarang dan juga sebelumnya, ini merupakan salah satu yang sangat-sangat saya perhatikan. Tidak boleh ada pay gap antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan itu sendiri harus berani menyuarakan haknya. Gak boleh diam. Kemudian yang lain adalah tentang discrimination. Nah kalau discrimination nih Bu Sari nih jagonya nih. Kita banyak berbicara tadi tentang discrimination ya Mbak ya. Dan ketakutan menjadi minoritas. Banyak perempuan-perempuan kadang-kadang itu takut karena saya nanti dianggap mendominasi. Padahal kan kalau kita bekerja secara profesional ya tidak ada itu yang namanya minoritas. Kita semua sama. Dan laki-laki pun harus bisa melihat hal tersebut. Jangan berikan kesempatan kepada perempuan karena dia perempuan. Berikan kesempatan kepada perempuan karena kemampuan dia. Tapi jangan pernah lecehkan perempuan karena dia perempuan. Itu hukumnya sangat-sangat tidak bagus. Dan saya di perusahaan saya merupakan salah satu perintis komite anti kekerasan dan diskriminasi. Jadi pada tahun 2019 saya sebelum yang lain perusahaan-perusahaan yang lain membuat, saat saya membaca dari ILO dan juga dari United Nation peraturan just transition Mbak waktu itu, saya langsung memutuskan untuk membuat satu komite anti kekerasan dan diskriminasi. Pertanyaan waktu itu dari Kemnaker, kenapa kok berlaku untuk semua? Saya bilang saat itu, yang namanya kekerasan tidak hanya kena kepada perempuan. Kalau saya buat hanya untuk perempuan, sebetulnya saya melakukan diskriminasi terhadap laki-laki. Karena laki-laki pun banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan di dunia kerja. Ini kita fair aja. Kalau kalian kembali, kadang-kadang ada yang entah lelaki dengan lelaki atau pimpinan perempuannya ke anak buahnya yang laki-laki. Nah ini yang harus kita stop. Jadi kalau kalian bekerja di perusahaan, tolong didorong perusahaannya untuk membuat yang namanya komite anti kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah kunci saya nih saat itu. Dan ini selalu saya sampaikan kepada tim saya, jangan pernah kalian itu fokus pada kelemahan kalian. Fokuslah pada kekuatan kalian. Karena justru kekuatan kalian inilah kalau kalian tonjolkan yang namanya kelemahan kalian akan terkikis dengan sendirinya. Tapi kalau kalian hanya memikirkan tentang kelemahan kalian dan kalian berusaha melakukan improvement terhadap kelemahan tersebut dan meninggalkan kekuatan kalian, yang terjadi adalah semakin lemah. Karena kekuatan kalian juga terkikis karena gak pernah dilatih lagi. Ini saya buktikan dengan tim saya. Jadi mereka-mereka yang dia fokus hanya pada bagaimana mereka melakukan improvement dan melupakan kekuatannya dia, itu akan hilang. Sementara kalau kita asah kekuatan kita pelan-pelan, kita menjadi expert di sana.
Ini saya buktikan dengan diri saya sendiri soalnya. Dan ini ternyata berhasil. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu problematika zaman saya dulu. Gak berani kita misalkan komplain ya, bukan komplain sebetulnya, mendebat dosen atau mendebat pimpinan. Karena kalau kita debat dosen ataupun pimpinan, kita pasti akan dikeluarkan dari kelas, betul ya Prof? Oh enggak ya Prof? Saya pernah ngalamin itu soalnya, dikeluarkan. Kemudian stay positif, jangan pernah berpikir negatif. Karena kita tidak pernah tahu isi hati dari manusia masing-masing. Kita tuh selalu berpikir, wah ini kalau sebagai orang muslim kita selalu berpikir, oh ini orang seperti ini karena ini, jadi suudon. Begitu kita suudon yang terjadi, yang tercipta dalam diri kita, ion-ion yang ada di kita itu menjadi ion negatif. Nah ini yang harus kita ubah. Saya selalu percaya, begitu kita punya ion positif, kita punya energi positif, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Buktikan deh. Kalau kita berpikir negatif terhadap orang, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikiran positif, insya Allah kita akan diberikan jalan. Kemudian juga jangan pernah takut untuk mengeksplor, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Banyak pimpinan yang ngomong, saya tidak mau tahu kalau kamu sampai membuat kesalahan maka ini. Jangan. Yang saya selalu sampaikan kepada tim saya, dari kesalahan itulah kamu menemukan jalan terbaik. Gak apa-apa salah, namanya manusia tapi kita belajar dari sana. Tapi jangan juga terus-terusan membuat kesalahan, itu jadinya gak bener juga gitu. Dan ini bisa dibaca ya, tapi yang paling yang saya juga mau sampaikan adalah networking itu perlu. Pada saat kita membangun networking jangan pernah melihat, wah dia siapa sih? Dia kelas rendahan dan lain sebagainya. Ingat, roda itu selalu berputar. Nobody knows, satu hari kemudian orang tersebut ternyata menjadi menteri. Nobody knows, suatu hari kemudian dia ternyata menemukan inovasi dan dia menjadi salah satu orang terkaya seperti Elon Musk. Roda itu selalu berputar, jadi bangunlah networking kepada siapapun juga. Dan prinsip itu saya selalu terapkan karena tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan masa hidupnya dia. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan dia akan lahir sebagai orang Jawa, orang bule, orang apa, tidak ada. Gitu. Dan yang terakhir jangan pernah lupa untuk belajar. Ini kita lewati aja ya. Soalnya terlalu banyak kalau nanti sustainability. Nah ini tadi waktunya habis ya. Oke, jadi ini adalah yang mungkin nanti saya titip kepada teman-teman karena saya tahu kalian semua adalah leaders di perusahaan. Yang pertama adalah gender equality. Pada saat kita berbicara gender equality bukan berarti kita memperjuangkan perempuan saja. Tapi betul-betul gender equality, inclusivity yang ada di sana. Kemudian yang kedua, fair employment practices. Banyak orang yang mengatakan bahwa oh sudah fair kok, ini kita semuanya sama. Pada kenyataan waktu di audit ESG, hasilnya enggak Bu, beda. Tetap di sana terjadi unfair treatment. Nah itu harus kita lakukan. Kemudian inclusive workplace culture. Jadi kita memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan hal-hal terbaik dari dirinya untuk bekerja buat perusahaan tersebut. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka kita akan bisa mencapai hasil yang terbaik. Karena kita tidak tahu, saya tidak tahu Mas Ben ini potensinya di mana, tapi Mas Benny tahu potensi dia seperti apa, sehingga dia akan memberikan positive outcomes buat perusahaannya. Dan yang terakhir adalah advocacy untuk male allyship. Ini khususnya buat perempuan ya. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan teman yang dia adalah dari gender yang lawan gendernya gitu, lawan jenisnya, itu akan jauh lebih baik. Tetapi bukan berarti kemudian ada anggapan bahwa oh iya
Saya akan membantu dia karena perempuan. Jangan pernah mau diperlakukan seperti itu. Mari kita perlakukan dengan baik, dengan fair karena kemampuannya. Karena kemampuannya, bukan karena gendernya. Ini adalah 3 tokoh yang menginspirasi saya sejak saya kecil. Selain nenek saya ya yang membesarkan saya. Itu adalah Marie Curie, kemudian Margaret Thatcher dan sebetulnya ada satu Helen Keller, tapi ini di sini ada Malahayati. Kenapa Malahayati? Dengan segala sesuatu yang ada yang kenal Malahayati enggak? Enggak ya, enggak terkenal. Beliau adalah Laksamana Malahayati yang memimpin pertempuran, memimpin dan menahkodai kapal untuk menembus pasukan Belanda. Dan beliau berhasil memimpin pertempuran tersebut, seorang perempuan. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang harus kita ini. Perempuan bagaimanapun juga kita punya kodrat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Di luar kita boleh memimpin, begitu masuk ke dalam, kita adalah pasangan dari suami kita adalah ibu dari anak-anak kita. Membalance ini tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Nah ini juga satu hal yang mungkin harus kita pelajari bersama-sama dan itu adalah kunci keberhasilan kalau kita memang mau berhasil sebagai perempuan dalam karir. Bagaimana kita membuat orkestra kehidupan seorang perempuan karir itu menjadi nyata dan bisa menjadi teladan buat yang lain. Dan yang ini catatan yang saya tinggalkan buat teman-teman perempuan, bisa juga buat yang laki-laki ya. Jadi carilah kesempatan itu, jangan dijauhi. Kalau misalkan Anda mendapat tantangan yang, saya kasih contoh pada saat terjadi tsunami Aceh 2004 Desember 26, seminggu kemudian saya mendapat tantangan. Kebetulan karena saya VP Business Development, apakah Anda berani untuk ke Aceh? Dan memberikan bantuan saat itu ya dari Blue Scope Group. Saya bilang gak apa-apa, saya berangkat. Jadi 7 Januari 2005 saya berangkat dan hanya sedikit orang lokal yang berani berangkat ke sana Pak. Tapi akhirnya di sana saya melihat kesempatan bahwa house framing atau rangka baja ringan itu bisa dipakai untuk membantu teman-teman Aceh membangun rumah dalam waktu cepat. Dan rumah yang bukan cuma tahan 1-2 bulan ya, sampai saat ini tahun lalu saya ke sana itu masih bertahan rumahnya. Dan alhamdulillah kembali lagi Allah memberikan jalan dan kami berhasil membangun mungkin sekitar 1 jutaan rumah rangka baja ringan untuk daerah Aceh dan Nias. Dan yang lain adalah jangan pernah takut mengambil resiko. Jangan takut mengambil kesalahan dan lain sebagainya. Terus become a leader by yourself and also for others. Dan role model itu sangat penting buat teman-teman. Begitu aja, terakhir kebetulan karena nggak ada di slide ini, values yang perlu, sebetulnya ada ya, sebentar. Karena seingat saya membuat, nggak ada. Jangan pernah ditinggalkan yang namanya integritas dan kredibilitas. Apalagi Indonesia tahun ini merosot angka indeks korupsinya. Jadi mohon dibantu untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu ada di tangan kita dan di tangan rekan-rekan semuanya. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang lebih positif untuk generasi penerus kita dan untuk Indonesia Emas 2045 yang penuh dengan semangat berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karin. Jadi kalau kita bisa lihat beberapa
bukan beberapa, banyak nih poin penting. Jadi teman-teman nanti cerita Bu Karin bermula dari personal quality ya. Jadi ada integritas. Ini saya catat dulu sampai saya kotak-kotakin nih. Kemudian ada agility, ada resilience, ada adaptive. Tapi karena beliau mendapatkan amanah untuk menempati posisi yang strategik. Ini kalau istilah Mas Benny tadi resonates ya. Resonating to the organization level. Tim dulu kemudian ke organisasi. Jadi saya rasa pemimpin perempuan ya itu juga mempunyai equal footing ya dengan pemimpin-pemimpin yang lain ya. Dalam hal ini kan gender kita nggak ngomongin yang ada third group ya, tapi gendernya laki perempuan dan sekarang ada yang third group. Tapi saya rasa ini personal quality yang luar biasa. Berikutnya adalah saya rasa yang kita bisa pelajari dari Bu Karin adalah positive behavior, positive attitude. Jadi dari sekian banyak kendala tapi selalu dilihat hal positif dan itu ternyata mengeluarkan energi positif. Kemudian yang tadi berkali-kali ungkapannya itu, ini penilaian saya ya Bu ya, itu ada beliau bisa dibilang spiritual leaders ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah, betul ya Bu ya. Apa yang kemudian nanti yang kita lakukan itu kalau kita ikhlas dan apapun itu nanti akan balik ke kita dalam hal yang lebih positif. Nah kalau tadi Malahayati ya Bu ya, ini kayaknya kok teman-teman ini kayaknya lebih kenal sama gadis kretek nih soalnya. Jadi kalau di Natuli. Yang film anak-anak ya, film Tolong ditonton yang namanya film Budi Pekerti. Ini film yang sangat bagus karena itu di sini mengajarkan kebenaran yang hakiki. Enggak. Kebenaran yang palsu. Oh. Tapi tolong ditonton kalau Anda punya kesempatan mumpung masih ada. Saya tuh sampai pingin menonton dengan mengajak anak-anak pemulung ke sana. Saya kebetulan udah diskusi juga dengan direkturnya XX1. Can I bring them, anak-anak marginal untuk datang ke sana. Dan alhamdulillah disambut oleh XX1. Karena Budi Pekerti ini sangat bagus. Nanti kalian nonton daripada aku cerita nggak bagus nanti. Yeah. Jualannya nggak laku nanti. Saya ingat itu wajib anak-anak SD itu nonton film itu tuh Budi Pekerti di Daiyah. Jadi ini film apa? Oh berarti kalau lihat judulnya kayaknya ada misi ini ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Karin itu ada yang disebutkan bahwa kita punya kebetulan Prof Ted ya kita punya sesi FGD sekitar 3 minggu yang lalu tentang ILO Convention C190 ya. C190 yaitu tentang tadi saya sambil judul persisnya apa itu anti-violence and harassment conventions. Jadi meskipun Indonesia belum meratifikasi, tapi hal ini di beberapa perusahaan itu sudah proaktif untuk melakukan itu. Tadi disampaikan pelaku dan korban itu kita tidak bisa bicara bahwa ini hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Tapi bagaimana safe workplace? Itu kejadian mungkin di rumah, di luar tempat kerja, tapi itu akan masuk ke tempat kerja akan terpengaruh lingkungan kerja. Nah, jadi saya rasa ini ada beberapa hal poin-poin yang disampaikan oleh Bu Karin. Jadi pengalaman luar biasa, journey ya, career journey. Saya buka untuk sesi tanya jawab dulu bagi teman-teman di sini. Silakan. Satu nanti mohon dikenalkan nama dan angkatan, nggak usah usia ya. Kemudian yang lain silakan. Yang dari sektor sini belum ada. Ini masih the night is still young, masih jam 9 kurang. 1, 2. Perempuan nggak ada perempuan? Ibu empuh perempuan, oke, 3 cowok semua. Oke, jadi silakan Mas untuk mengenalkan dan dari kelas mana? Saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Karin pemaparannya. Saya Purbo dari kelas Semba 47D Bu. Bu, saya gak nanya Bu, saya cuma minta pendapat aja dari Ibu. Ada 2 poin. Yang pertama Bu ya di dunia politik ya, sampai hari terakhir pengumuman loh ternyata saya juga nunggu-nunggu nih mana wakil presiden atau wakil presiden ya, calonnya maksudnya dari perempuan loh. Ternyata gak ada sayangnya Bu ya. Padahal ya calon yang di-mention tuh banyak banget gitu. Nah Bu, terkait ini Bu, gimana perasaan Ibu, gimana pendapat Ibu
menurut Ibu, apakah dengan ada atau tidak adanya calon presiden atau calon wakil presiden perempuan menjadikan pemilu presiden ini seperti ada yang kurang seperti itu. Nah, dan juga saya minta pendapat Ibu, apakah menurut Ibu gender equality ini akan lebih sempurna tercapai, marwahnya juga akan lebih sempurna di Indonesia apabila kita memiliki presiden atau wakil presiden perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua Bu, tadi sempat dibahas juga, dijelaskan sedikit tentang komite anti kekerasan dan juga diskriminasi Bu ya. Kalau ini menurut saya menarik sekali Bu ya, mungkin di skala korporat kita ada di perusahaan, tapi di skala yang lebih besar kita mengenal dengan konflik dan perang Bu ya. Saya nggak bahas tentang boikot Bu, saya nggak nanya terkait itu. Tapi ya kita juga tahu Rusia, Ukraina masih berlangsung, belakangan juga Israel dan Palestina baru juga meletus, juga ada Tiongkok dan Taiwan yang ya kita nggak tahu nih sampai kapan dinginnya Bu. Bu, menurut Ibu, saya minta pendapat Ibu, apakah perempuan ini bisa ambil andil dalam perdamaian dunia atau setidaknya mendinginkan situasi di mana perang dunia ketiga ini kok rasa-rasanya belakangan ini semakin dekat dengan kita Bu ya. Itu dua dari saya Bu ya, mohon pendapatnya, terima kasih. Dikumpul siapa tahu pertanyaannya mirip-mirip. Ini kayaknya pertanyaan 3, yang kedua beranak Mas pertanyaannya. Ya, monggo pertanyaan berikutnya, sudah dapat pegang mic? Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih, selamat malam. Malam. Ya, Bu Garida, pertama saya mau mengapresiasi dulu. Saya pikir ini pertama kali saya ikut semacam seminar sejenis atau kuliah sejenis di mana ada aspek yang dibahas saat membawa female leadership, let's say, atau kesetaraan itu tidak hanya berfokus ya kepada perempuan, tapi juga kepada benar-benar arti kesetaraan ya. Artinya laki-laki juga bisa jadi orang yang terdiskriminasi di satu aspek atau satu tempat yang lain lah gitu. Itu yang pertama, saya mengapresiasi. Yang kedua, saya mendapatkan impresi gitu ya Bu ya. Bahwa kalau ibu selain dalam ceritanya itu memang sangat apa ya, the warrior spirit gitu ya. You have the warrior spirit. Tapi apa yang sebenarnya saat ini di dunia modern saat ini minta itu kan adalah empowerment. Dan Anda tidak membicarakan tentang empowerment itu. Ini menarik sekali justru buat saya. Nah, what is empowerment for you Bu? Sampai extent, to what extent empowerment should be? Karena Ibu nggak mention dan you can do it without empowerment, that's I suppose ya. Yang kami tangkap seperti itu. Mungkin itu dulu aja, terima kasih Bu ya. Ya, nama Mas tadi? Nama? Oh, Fabio. Mas Fabio, oke. Ya. Yang ketiga tadi masih ada satu lagi di sebelah kanan. Ada pertanyaan ketiga, penanya ketiga? Oh di sana, oh ya sorry, silakan Mas. Ya, saya Adit dari Semba 45C. Ya, Mau nanya aja Bu, seberapa penting peran keluarga, suami, anak untuk mendukung Ibu sampai sejauh ini? Soalnya kalau misalnya saya pribadi misalnya, keluarga, kadang istri saya menurunkan egonya gitu. Jadi biar suami aja yang berkarir. berkarir. Tapi maksudnya padahal saya mencontoh bapak saya juga mensupport sih gitu. Cuman seberapa penting sih menanya peran dari suami sama anak-anak Ibu ya, supaya bisa balance, bisa menunjang karir Ibu bisa sampai seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Masih ada lagi perwakilan perempuan? Ya, silakan. Mikrofon Mas di depan Mas. Mas, Ibu ya di depan. Ada yang lain tadi akan bertanya? Oh ya, setelah ini Ibu ya. Ya, monggo. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya Bu Lucia Karina. Terima kasih atas sharingnya. Saya ingin bertanya pendapat Ibu. Apakah menurut Ibu gender berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan? Itu yang pertama.
Kedua, bagaimana tips Ibu untuk mengatur work-life balance antara pribadi, pekerjaan, rumah yang tentunya sangat kompleks dan gak bikin burns out gitu Bu. Thank you. Nama Ibu? Saya dengan Ria Ibu, Ria Ria. Warganda dari Semba 46 sih. Ini kayaknya sudah menjelang skripsi, jadi topiknya udah very academic. Terima kasih Bu Ria. Belakang Bu, monggo. Selamat malam Ibu, nama saya Anastasia dari 47C. Saya mau sharing dikit, jadi perusahaan tempat saya bekerja baru-baru ini meluncurkan hasil survei terkait peran kewanitaan dalam perusahaan, jadi agak mirip-mirip nih. Ada hal yang menarik dari hasil survei itu karena disampaikan perbedaan perspektif antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Jadi dari kaum perempuan ini dihasilkan bahwa perempuan ini menganggap dirinya kuat dalam hal motivasi, cuman ability-nya yang kurang. Sementara laki-laki menganggap bahwa perempuan ini sebenarnya secara ability kuat, namun motivasinya yang masih kurang. Menurut pendapat Ibu dari pengalaman Ibu selama ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Kemudian apakah perbedaan pendapat ini berlaku di semua sektor bisnis ya? Makasih. Terima kasih Bu Anastasia. Saya rasa pertanyaan sudah cukup banyak, monggo Bu Karina. Aku jawab pertama ya, tadi tentang presiden. Iya, tidak ada perwakilan perempuan. Jujur saja, tapi ini jangan dikutip ya. Ini sebenarnya saya bukan contoh yang bagus. Saya golput sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya satu titik terang ini saya tahun ini tidak golput. Tapi sebelumnya saya golput. Meskipun waktu awal-awal karena bapak saya masih menjabat di Angkatan Laut tahun 90-an, saya harus memilih. Tapi akhirnya pada saat itu saya memilih untuk naik gunung daripada saya menuju ke voting. Memang disayangkan tidak ada tokoh perempuan yang maju. Karena jujur aja dari tokoh perempuan yang namanya disebutkan secara kualitas kepemimpinan saya juga mempertanyakan. Ini mungkin karena, mungkin ya ini tapi dugaan saya, politik itu masih dianggap sebagai area yang bukan maskulin justru. Area yang tidak bagus untuk siapapun juga masuk ke sana. Dan kebetulan pada zaman Orde Baru dominasi laki-laki itu sangat tinggi. Sehingga tokoh-tokoh perempuan itu jarang muncul. Nah, kalau Mas boleh cek ya sekarang. Kita kan punya kuota perempuan 30% untuk perwakilan DPR dan DPRD. Coba dicek. Apakah semua partai di daerah-daerah itu memenuhi kuota 30%? Saya termasuk salah satu yang menandatangani fakta terhadap ini, somasi terhadap ini karena tidak dipenuhi 30% kuota yang ada di daerah-daerah. Padahal sudah jelas menurut Undang-Undang Pemilu minimum kuota perempuan untuk untuk masa pemilu 2024 itu adalah 30%. Tapi tetap dilanggar bahkan oleh partai-partai besar. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang sosiolog Indonesia dan dia menyatakan bahwa mungkin sudah waktunya mendorong tokoh perempuan untuk maju ke perpolitikan. Melakukan perpolitikan dengan cara yang benar, dengan penuh integritas dan kredibilitas. Karena biasanya perempuan yang sudah menjadi leader, ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan tentang perempuan dan leader, itu mereka lebih egaliter. Dan tadi kan ada pertanyaan tentang apakah nggak ada contoh yang lain. Kita punya contoh sebetulnya. Ibu Merkel di Jerman. Bagaimana selama kepemimpinan beliau, Jerman itu dalam kondisi perekonomian stabil, politiknya stabil, bahkan melalui COVID dengan cepat.
kemudian Jadis Arden yang di New Zealand. New Zealand merupakan negara pertama yang keluar dari himpitan COVID, dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, perempuan itu biasanya agak beda Mbak, jenisnya perempuan sama laki-laki. Dari pengamatan saya ya, dari apa yang saya lihat, perempuan itu orangnya lebih teliti. Dan perempuan itu memang kadang-kadang ininya main nih, apa sih namanya? Intuisi, Instingnya main. Sementara yang laki-laki lebih banyak berpikir secara logika. Padahal kadang-kadang logika belum tentu juga benar gitu. Makanya di dalam suatu organisasi harus dilakukan balancing antara perempuan dan laki-laki supaya ini bisa jalan. Enggak perempuan aja semuanya atau laki-laki semuanya. Mungkin itu juga menjadi jawaban kenapa Allah menciptakan orang berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kira-kira seperti itu Mas. Saya juga pingin sebetulnya ada perempuan leader yang muncul yang tidak takut lagi dengan politik. Saya jujur aja tahun 98 adalah orang yang juga ikut naik di atas atap. Setelah itu saya tidak berani untuk masuk ke perpolitikan meskipun saya udah ditawarin beberapa partai. Kenapa? Karena saya takut itu mengubah diri saya, mengubah idealisme saya. Padahal harusnya yang ada di dalam otak saya adalah bagaimana saya melakukan perubahan kepada orang lain, gitu. Nah ini PR buat kita semua. Terus kira-kira menjawab ya Mas ya. Tapi mari kita doakan siapa tahu salah satu di sini nanti akan menjadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Yang perempuannya. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin yang dari Mas Fabio ya tadi ya. Ya, empowerment. Betul ya? Isu empowerment ya. Ya. Woman empowerment itu harus Mas. Cuma sayangnya tadi saya skip. Ada satu slide sebetulnya terkait dengan woman empowerment. Dan untuk membuat woman empowerment terjadi, kita harus pasang target. Supaya programnya ini akan disusun sedemikian rupa untuk mencapai targetnya. Misalkan di tempat saya, kami punya target 45% managerial position itu adalah perempuan. Sekarang baru 33 dan saya deg-degan juga ini 2030 tercapai nggak 45%. Kemudian target untuk membuat sekian persen itu workforce perempuan itu juga harus. Dengan demikian nanti akan ada program-programnya tuh. Misalkan satu, karir path dari para perempuan ini kita susun sedemikian rupa. Kedua, kemudian kita juga dipacu ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk tim HR. Kadang-kadang orang bilang begitu ngomong woman empowerment semua dilempar ke HR. Salah. Itu harus muncul dari leadersnya. Woman empowerment bukan punyanya HR. Woman empowerment itu punya leaders. Dan leaders tugasnya adalah melayani. Bukan jadi dilayani. Ini Pak yang sering salah. Orang bilang saya itu leaders tapi dia minta dilayani. Begitu dia minta dilayani namanya bukan leaders tapi bos. Itu yang selalu saya tanamkan buat teman-teman. Kalian tuh leaders berarti kalian harus melayani. Saya ini leader, saya harus melayani kalian. Jadi woman empowerment programnya harus dibuat sedemikian rupa. Kadang-kadang orang bilang oh woman empowerment cukup dengan training. Enggak. Pemberian tugas. Kemudian, kenapa? Mentoring. Kemudian ada coaching. Itu wajib dilakukan di sana. Dan kadang-kadang dia memang harus dijebloskan untuk membuat project. Di Coca-Cola Euro Pacific Partners, ini kebetulan kami ada beberapa project besar. Leadernya semua perempuan. Dan semuanya itu bisa achieve target above dari orang-orang ekspatriat.
Dan Indonesia menjadi negara pertama yang keluar dari program tersebut, berhasil dengan sukses. Ini bagian dari woman empowerment. Tidak mudah tapi pasti bisa. Tidak mungkin tanpa woman empowerment itu kita langsung bisa mencapai seorang leaders. Tapi tunggu dulu ya Mas, jangan cuma woman empowerment ya. Nanti male empowerment-nya ditinggal. Itu juga harus balance. Kalau enggak nanti Anda melakukan unfair treatment. Saya kalau bicara tentang gender saya tidak pernah cuma bicara tentang perempuan. Karena dalam ekosistem kita itu harus kita pastikan terjadi kesetaraan, balancing antara kedua-duanya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau diskusi tentang women empowerment nanti kita kontak-kontakan Mas. Banyak soalnya panjang. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mas Adit ya. Tadi peran keluarga. Jadi support keluarga. Peran suami itu memang jadi gini, banyak istri yang takut. Khususnya nih yang istri-istri yang dia berasal dari keluarga yang sangat Jawa ya. Kemudian juga atau keluarga yang selalu mengatakan bahwa istri itu belakangan, suami duluan. Nah, di sini sebetulnya butuh peranan dari suami. Saya sering mendapatkan curhatan seperti ini, Mas. Baik di kantor maupun di asosiasi yang saya ada ya. Dan itu akhirnya menghentikan langkah mereka untuk maju. Padahal suaminya sendiri nggak apa-apa. Tapi dia punya keraguan-raguan, kalau saya sampai maju dan lebih dari suami saya, satu, suami saya akan noleh ke rumput sebelah. Jadi dia takut. Terus sampai saya pernah mengatakan kepada mereka ya, kepada salah satu yang ini, kalau kamu takut, kamu jangan nikah sama dia, berarti kamu mempertanyakan kesetiaan suami kamu. Iya toh? Orang kalau kita sudah akad itu berarti kita sudah siap untuk menerima baik dan buruknya dan kita percaya sama dia. Open semuanya. Gak ada itu yang namanya rekening suami, rekening istri jadi satu kan. Tapi kalau kamu sendiri tidak mempunyai kepercayaan itu jadi sulit buat suami kamu. Nah ini mungkin yang harus di-encourage ke mereka Mas. Jadi memang banyak perempuan-perempuan ini melihat kasus. Begitu dia sukses, suaminya melihat rumput tetangga dengan alasan rumput tetangga lebih hijau, lebih mudah gitu. Padahal sebetulnya si suaminya minder. Karena istrinya jauh lebih berkarir. Tapi kalau suaminya legowo, membuka hati dan mau berbesar hati enggak masalah. Saya dengan suami saya berbagi tugas. Suami saya di konsultan dan dia kebetulan beliau tahu bahwa sejak saya kuliah pun saya sudah di organisasi, ya resikonya dia tanggung dan dia betul-betul komit untuk mendukung gitu. Itu dan mungkin juga pengertian buat anak-anaknya. Tapi kalau misalkan diperlukan coaching, nanti saya yang coaching istrinya Mas. Mudah-mudahan bisa sih, belum tentu juga. Luar biasa. Jadi pertanyaan itu tadi ya Mas Adit tadi ya. It takes two to tango ya. Jadi kalau mau sukses ya karena pasangan laki perempuan harus saling support. Istrinya juga tidak bisa kemudian merasa lebih gitu, merasa lebih juga gitu ya. Oke. Nah, kita geser ke pertanyaan berikutnya dari Bu Ria ya. Terkait ini kayaknya mencari topik tesis juga ini. Ada isu tentang gaya kepemimpinan. Apakah gender itu mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang, gender. Jadi kalau laki-laki lebih apa, tadi sebagian udah dijawab juga ya. Egaliter gitu ya, lebih communicating gitu. Nah sekarang tentang work-life balance yang kedua. Ini pertanyaan menghindari burnout. Pertanyaan yang agak-agak sulit sebetulnya saya jawab. Work-life balance itu akan berbeda cara pandang masing-masing.
Saya kalau ditanya work life balance kemudian di Standar. translate-nya ke jam, ke waktu, saya mungkin akan kalah. Jadi kalau saya berbicara tentang work life balance itu lebih ke arah quality. Kalau quantity, time quantity saya menyerah. Saya tadi barusan diskusi, Pak minggu depan saya ada di 3 kota Pak. Bagaimana caranya saya? Nah, tapi me time itu memang perlu Mbak. Me time itu buat saya karena kebetulan gini juga, ini salah satu perdebatan di rumah juga. Anak-anak pinginnya ada pembantu, suami saya nggak mau ada pembantu. Jadi selama saya 3 bulan terakhir ini nggak ada pembantu. Pagi 3:30 saya bangun nyiapin sarapan, kemudian sholat subuh, merapikan, maksudnya nyuci baju, merapikan. Terus kemudian ngepel, perjanjiannya lantai 2 itu bagian saya, lantai 1 dan 3 itu urusan suami saya. Memasak, setelah itu ngantor. Sampai pulang ke rumah kembali jam 9 malam, biasanya saya antara jam 8, jam 9 malam saya paling cepat nyampe di rumah. Kemudian mandi, beresin semua, termasuk meja makan selalu berantakan sih. Terus nyetrika dan kemudian me time. Me time saya biasanya saya membaca atau saya menonton YouTube karena saya begini ceritanya. Saya ini sebetulnya agak minder juga nih disuruh bicara oleh Pak Profesor Ted. Saya 2 kali gagal S2. Gagalnya itu karena tiba-tiba penugasan. Makanya saya bilang sama Prof Ted, saya kalau disuruh kuliah di mana harus datang terus-terusan offline, menyerah saya. Saya pertama di Australia itu sudah ngikut hampir setahun, ada sekitar 11 bulan. Kemudian di Jakarta juga kemudian dipindah tugaskan, sudah bubar jalan langsung. Jadi ini mengingatkan waktunya mau habis. Jadi yang saya lakukan adalah belajar lewat YouTube. Jadi biasanya saya akan cari pembelajaran dari YouTube. Nah itu waktu me time saya dan membuat catatan-catatan gitu. Dan waktu tahajud itu juga me time karena di saat itu saya kemudian refresh back apa yang sudah saya lakukan selama sehari penuh. Kira-kira seperti itu Mbak. Tapi terkait yang gender ya itu pasti akan ada perbedaan, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena kromosomnya juga berbeda. Itu aja. Terima kasih. Jadi memang juggling dengan tugas domestik seperti kerjaan. Hebat loh masih setrika. 3 bulan ini, sudah 3 bulan. Kalau nyuci tinggal masih mesin cuci. Nyetrika itu kan kayak sauna itu jadinya. Oke, masih ada satu pertanyaan dari Bu Anastasia terkait dengan ini ada riset di perusahaan beliau. Hasil ada beda bahwa kalau perempuan itu di satu sisi itu dianggap motivasi kuat tapi ability kurang. Tapi para pria melihat bahwa perempuan itu ability-nya ada, motivasinya yang kurang gitu ya Bu Anastasia ya. Ini ada perbedaan temuan perempuan memandang perempuan dan lelaki memandang perempuan di perusahaannya beliau. Nah pendapat Bu Karin bagaimana? Kayaknya harus dilakukan survei ulang deh. Tapi gini ya, dari beberapa, ini juga pernah ngobrol sama Mbak Ripi saya terkait ini. Kadang-kadang itu ya, ini salah satu tantangan juga. Perempuan justru menilai perempuan itu yang gak mampu. Ini juga salah satu survei. Padahal seharusnya justru mereka itu menjadi ally untuk mendukung para perempuan. Iya. Tapi yang kejadian ya, kalau kita disuruh milih leaders, perempuan itu milih laki-laki, bukan milih perempuan. Nah ini mungkin tugas kita untuk memotivasi mereka untuk mulai mengubah stereotip itu. Karena itu yang dilakukan dari zamannya dia lahir, bahwa perempuan itu tidak punya kemampuan. Oh iya dia komunikatif, dia motivator, tapi dia tidak punya kemampuan. Ini yang harus kita ubah. Dan kita tidak hanya butuh perempuan untuk melakukan ini. Saya juga berharap kepada para laki-laki yang hadir malam hari ini, bantu para perempuan. Bantu istri kalian, bantu pacar kalian. Jangan bantu istri orang lain. Salah. Tapi bantu untuk kita bersama-sama bisa membangun. Ingat,
Dengan kalian membantu istri kalian menjadi seorang leader, insya Allah anak-anak kalian akan menjadi good leaders. Percaya sama saya? Tapi di balik para pemimpin-pemimpin yang sekarang ada nih ya, kesuksesan pemimpin-pemimpin itu ada di tangan istrinya. Kejatuhan para pemimpin itu ada di tangan istrinya. Nanti dijelaskan sendiri di luar ya terkait itu. Tapi itu yang kejadian. Makanya saya sangat mendorong untuk rekan-rekan, ayo kita bangun sama-sama gender diversity, inclusivity, dan mulai melakukan perubahan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya buat para perempuan untuk maju dan membuktikan diri. Menunjukkan diri kepada masyarakat Indonesia. Kita sudah sangat jauh ketinggalan karena pada saat zaman Orde Baru itu sempat yang namanya perempuan itu ditaruh di paling belakang. Jadi wanita in winking, istilahnya kayak gitu jam dulu itu. Nah, ini yang harus kita kembalikan, kita balikkan. Di sini kalau ketampak kalian sadari perempuan-perempuan semua ini ada di depan. Terima kasih. Saya rasa 5 pertanyaan tadi udah cukup komprehensif. Ini sampai Bu Karina tuh melawan suara hujan nih, saking semangatnya. Jadi mohon izin untuk berdiri. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan, ada beberapa hal poin yang sangat menarik. Yang pertama itu sebenarnya ada juga tadi saya sempat bisik-bisik, it takes two to tango ya Mas Adit ya. Jadi kalau bukan berarti karena kami berdua perempuan bahwa perempuan itu harus ke depan, bukan. Tapi saya rasa dan bukan juga karena itu ada pressure global bahwa harus gender equality, tapi memang by nature perempuan laki itu memang harus saling support, makanya ada istilah itu it takes two to tango, harus berdua tuh nari. Kalau satu nari itu, kalau satu sendiri nari itu kayak orang hilang gitu. Jadi harus berdua. Yang pertama. Yang kedua, oh silakan, monggo. Saya mau tambahkan satu ya. Ini survei kecil-kecilan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman saya. Kalau pria yang sudah berkeluarga ditinggal duluan oleh istrinya dan dia tidak menikah, sang suami segera menyusul istrinya. Tapi kalau dia menikah kembali, umurnya bisa double. Jadi ingat Prof. Tandelin, dulu kita punya mantan rektor Pak Sukanto. Pak Sukanto tuh pernah, Pak Sukanto, Pak Ted, itu kalau perempuan itu meninggal suami biasanya setia sampai beliau itu wafat. Tapi kalau suami ditinggal istri, gak usah nunggu makamnya itu kering, biasanya sudah mencari. Karena mungkin ya, beliau ini yang cerita Prof. Kanto ya, almarhum, itu karena biasa diladenin gitu ya. Jadi aku kalau gak ada istriku tuh aku gak bisa apa-apa, mungkin begitu ya. Nah, artinya ini cerita, berarti dia gak bisa mandiri. Nah, jadi tapi sebenarnya kita kembali lagi ke sini, perempuan itu saya pernah gini Bu Karin, ada literatur yang mengatakan ada gender rivalry. Jadi perempuan, ini beda kasus dengan ibu ya, perempuan itu meniti karir sampai ke atas dengan berdarah-darah. Ada juga yang fenomena yang namanya queen bee. Queen bee berarti kan cuma ada satu. Jadi kalau dia naik susah, dia nggak akan membuat orang lain itu gampang juga jalannya. Sedangkan tadi pertanyaan Mas Fabio tadi itu kan adalah empowerment ya. Perempuan mengempower perempuan. Jadi ada support system di antara para kelompok ini ya, gitu ya. Bukan berarti hanya kelompok eksklusif ini. Jadi gender rivalry mestinya tidak ada. Jangan juga nanti ketika ada program yang women empowerment seperti yang disampaikan oleh Bu Karina, itu yang laki-laki merasa wah tuh kelompok saingan gue nih gitu ya. Jadi ini juga jangan sampai harus balance. Perempuan yang memandang perempuan sendiri itu rendah, itu yang biasa disebut dengan bystander. Nah, bystander ini perlu reedukasi. Jadi harusnya ya perempuan sukses ya gimana caranya kita become part of the journey gitu ya, itu ya. Kemudian tadi sampaikan oleh Bu Karina ada diversity, inklusivitas. Kalau di riset di ILO, inklusivitas dan C190 itu tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tapi juga teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang gendernya itu bukan laki perempuan, itu juga mempunyai hak yang sama. Jadi kita mungkin journey-nya di global seperti itu, tapi sebenarnya di korporasi, di organisasi di Indonesia itu ada satu, itu hak yang hakiki. Yang kedua itu juga bisa menjadi sumber kompetitif, source of competitive advantage. Bu mau menambahin, monggo.
2 minggu yang lalu saya baru dilantik sebagai salah satu gugus tugas nasional bisnis dan HAM oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi saya mengundang kalau misalkan rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu punya input tentang bisnis dan HAM, monggo silakan nanti bisa dikirimkan ke saya karena kami akan segera bekerja untuk bisa segera menerapkan bisnis dan HAM ini. Dan ini tidak mudah. Karena kayak minggu lalu saya diskusi di Komnas HAM, itu banyak sekali yang mau dikecualikan. Sehingga saya bilang, Pak kita kembali aja ke kitahnya hukum hak asasi manusia. Itu nggak ada pengecualian. Kalau sudah dibuat pengecualian, ya berarti bukan hak asasi manusia gitu. Itu aja sih yang ini. Ya, terima kasih. Jadi pulang buat teman-teman dari kampus ini, time out udah. Time out, oke. Jadi dari Dan perempuan kampus, sendiri loh Mbak di Ya. private sectornya. Ya, jadi dari kita di kampus bagaimana kontribusi kampus, kontribusi teman-teman yang sudah mendapatkan retraining dari akademik bagaimana menyumbang pada negara gitu ya, pada organisasi, pada negara dan secara keseluruhan pada kemanusiaan. Saya rasa kuliah hari ini luar biasa. Jangan tanya teorinya apa, tapi tanya pengalaman ini mungkin meskipun S2-nya sampai 2 kali, tapi kalau untuk S3 udah cukup dari pengalaman itu. Terima kasih, tepuk tangan, round of applause buat Bu Karina, matur nuwun sekali. Terima kasih juga teman-teman yang sudah punya concern pada isu ini dan mudah-mudahan sesi malam ini juga menimbulkan concern baru gitu yang mungkin belum terlalu aware, sekarang kita udah aware dan kemudian kita akan punya langkah yang lebih konkret gitu ya ke depannya. Saya boleh satu terakhir nggak? Monggo. Sebagai pemimpin yang sukses jangan pernah merasa sombong bahwa itu adalah kesuksesan kalian. Karena itu sesungguhnya adalah kesuksesan hasil kolaborasi dan dukungan tim kalian. Tanpa mereka kalian tidak akan sukses. Jadi lanjutkan untuk melayani dan menjadi leader yang baik. Terima kasih. Jadi word of wisdom terkait leadership. Saya rasa ini adalah penutup yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman juga yang sudah hadir dan kemudian fokus meskipun khawatir gimana pulangnya, hujan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan buat kita semua. Saya kembalikan pada MC. Mohon